Inflasi menghancurkan bisnis? Jangan panik. Saat harga-harga naik dan inflasi mulai menggila, banyak bisnis yang kewalahan. Tapi tenang, kami punya solusi yang bisa bantu kalian hadapi inflasi tanpa perlu panik. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kalian bisa belajar banyak tentang cara-cara cerdas mengelola keuangan bisnis kalian. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, apalagi di situasi sekarang. Bagaimana menghadapi inflasi tanpa khawatir. Ini bukan sekadar teori, tapi tips praktis yang bisa kalian aplikasikan langsung di bisnis kalian. Pertama-tama, kita perlu pahami dulu apa itu inflasi. Singkatnya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang relatif lama. Nah, inflasi ini bisa bikin daya beli turun, operasional bisnis jadi lebih mahal, dan tentunya margin keuntungan bisa tertekan. Nah, bagaimana inflasi ini berdampak pada bisnis kita? Contohnya, biaya bahan baku naik, tenaga kerja mungkin minta gaji lebih tinggi, bahkan biaya sewa tempat juga bisa naik. Semua itu menggerogoti profit kita. Kalau nggak diantisipasi dengan baik, nggak mungkin bisnis kita jadi merugi atau bahkan gulung tikar. Jadi gimana nih cara kita menghadapi inflasi? Yang pertama dan utama adalah menyusun strategi harga. Kalian nggak bisa terus-terusan jual produk dengan harga lama, sementara biaya produksi naik. Ini waktunya untuk meninjau ulang harga produk kalian. Tapi jangan asal naikkan harga ya. Kalian harus pertimbangkan daya beli pelanggan. Caranya bisa dengan menaikkan harga secara bertahap atau menawarkan paket bundling yang memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Atau kalian bisa fokus pada produk yang punya margin lebih tinggi untuk menutupi kenaikan biaya pada produk lain yang marginnya lebih tipis. Kedua, kita harus pintar-pintar melakukan efisiensi operasional. Ini saat yang tepat untuk mengevaluasi ulang seluruh aspek operasional bisnis. Mana saja yang bisa dihemat, mana yang bisa ditingkatkan efisiensinya. Misalnya, coba lihat penggunaan energi di tempat produksi. Apakah ada cara untuk mengurangi konsumsi listrik? Atau mungkin bisa negosiasi ulang kontrak dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Setiap penghematan kecil bisa berdampak besar pada bottom line bisnis kita. Strategi ketiga adalah diversifikasi produk dan layanan. Kenapa? Karena diversifikasi bisa membantu bisnis kita lebih tahan banting. Misalnya, jika salah satu produk terdampak kenaikan biaya produksi, kita masih bisa mengandalkan produk lain yang lebih stabil. Kita juga bisa menambah layanan baru yang relevan dengan kondisi sekarang. Misalnya, jika kalian menjalankan bisnis makanan, bisa coba masuk ke ranah catering atau menyediakan makanan yang sehat yang sekarang lagi tren. Diversifikasi ini bisa membantu kita bertahan dan bahkan berkembang di tengah inflasi. Selanjutnya, jangan lupakan pentingnya manajemen keuangan yang lebih ketat. Di saat inflasi, arus kas adalah raja. Kita harus pastikan arus kas tetap sehat dan stabil. Pertama, kelola piutang dengan baik, jangan sampai banyak tagihan yang menunggak, karena ini bisa membahayakan cash flow bisnis kita. Kedua, kendalikan pengeluaran dengan membuat anggaran yang detail dan disiplin dalam mengikutinya. Terakhir, pertimbangkan untuk menambah dana darurat sebagai bantalan keuangan jika tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Terakhir tapi nggak kalah penting adalah menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Di saat seperti ini, loyalitas pelanggan bisa jadi penentu hidup matinya bisnis. Coba tingkatkan komunikasi dengan mereka, misalnya dengan memberikan update mengenai produk atau layanan kalian, memberikan penawaran spesial, atau sekadar menanyakan feedback mereka. Pelanggan yang merasa dihargai akan lebih mungkin tetap setia, meskipun kalian terpaksa menaikkan harga sedikit. Jadi, untuk menghadapi inflasi, yang perlu kita lakukan adalah menyusun strategi harga yang tepat, melakukan efisiensi operasional, diversifikasi produk, manajemen keuangan yang ketat, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa tetap optimis dan menjalani bisnis kita dengan lebih percaya diri, meski di tengah tekanan inflasi. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman menghadapi inflasi di bisnis kalian, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Dan tentu saja, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan tips keuangan bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu cerdas dalam mengelola keuangan, karena bisnis yang baik dimulai dari manajemen yang bijak. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.